Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kepo, Kirim.email podcast yang juga bisa Anda tonton di YouTube di kirim.email/YouTube dan temukan episode lainnya di kepo.blog. Jangan lupa gunakan kode kupon Kepo untuk mendapatkan diskon 10% saat berlangganan Kirim.email dan email kerja. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketemu lagi bersama saya Fikri Fatullah di Kepo Kirim.email podcast. Oke. Kali ini mungkin singkat aja dan memang justru mungkin goal atau tujuan dari saya rekam ini adalah karena kemarin ada sebuah kejadian lah ya, sebuah kejadian di mana ya saya diundang dalam sebuah event ya mungkin yang bisa saya share adalah event tersebut dibuat oleh pemerintah ya. Di pelatihan-pelatihan pemerintah untuk UKM lah ya. Ya saya qadarullah sudah terlibat dari 2014 ya untuk proyek-proyek sejenis yaitu pelatihan-pelatihan pemerintah dan tujuan saya menerima apa ya job atau ya tugas untuk jadi pembicara gitu ya untuk pelatihan-pelatihan pemerintah sebenarnya lebih ke saya ingin ngobrol langsung dengan UKM di lapangan karena saya pengen ngobrol dengan tanda petik versi UKM atau industri ya terutama skala kecil menengah ya. Versi pemerintah itu seperti apa? Ya, saya pengen ngumpul di situ karena ini jumlahnya banyak sekali di Indonesia ya, orang-orang seperti ini ya, pengusaha-pengusaha seperti ini. Ya mungkin Anda yang mendengar termasuk ya, pernah mungkin ikut pelatihan-pelatihan pemerintah ya. Nah, jika saya perhatikan dari 2014 saya ngobrol dengan peserta-peserta pelatihan pemerintah dari berbagai kementerian, program-program kementerian ya. Saya pernah diundang oleh Kementerian UKM ya, sebelum dan sesudah Mas Wintor yang bisa Anda dengar percakapan saya dengan Mas Wintor ya, yang sekarang saat saya rekam ini menjabat sebagai Direktur Bisnis di Smesco Indonesia. Saya tahu kiprah beliau, makanya saya senang banget saat beliau ditunjuk sebagai Direktur Bisnis Smesco. Percakapan saya sama beliau itu ada di episode 50 ya. Anda kalau mau tahu seperti apa orangnya Mas Wintor, dan kenapa saya dukung program-program beliau, Anda bisa langsung dengerin aja daripada dengerin saya ya, mengendorse beliau. Bagus Anda dengerin aja percakapannya di episode 50. Ya, Anda silakan ke kepo.blog/50 ya. Salah satu episode podcast yang paling banyak didengar di Kepo, Kirim.email podcast ya. Nah, singkat cerita, masalah yang dihadapi UKM dari 2014 itu praktis hampir tidak berubah ya. Saat saya bilang UKM itu untuk usaha-usaha yang di bawah 5 miliaran setahun ya. Lagi ya kategori pemerintah lah gitu ya. Silakan tolong saya dikoreksi jika ada perubahan terbaru ya. Tapi setahu saya semua yang di bawah 4,8 miliar kalau nggak salah setahun itu dianggap UKM ya. Dan termasuk industri kecil menengah IKM. Saya nggak tahu bedanya sebenarnya ya. Yang saya tahu cuma satu dari Kementerian Perindustrian nyebutnya IKM, satu dari Kementerian UKM nyebutnya UKM mungkin gitu ya. Mohon lagi saya dikoreksi ya. Tapi skala bisnis yang saya sebut tadi gitu ya, itu ada dua kendala besar, ya, yaitu akses ke pasar dan akses ke permodalan. Ya, saya nggak akan bahas akses ke permodalan karena itu bukan ranah saya, itu bukan kompetensi saya, tapi saya akan bahas akses pasar dan di mana saya sering diundang untuk berbagi sebagai dari sudut pandang pemasaran marketing ya. Nah, saya hargai program-program pemerintah, jangan salah, saya sangat menghargai program-program pemerintah seperti ini karena ya lagi namanya UKM itu menjadi pengusaha pada dasarnya itu sangat menantang di Indonesia ya. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara paling sulit di dunia untuk menjadi seorang pengusaha ya. Itu surveinya silakan Anda Google ya, saya lupa dari mana. Itu selalu ganti-gantian seingat saya, nomor 1 kadang Indonesia, dan kemudian nomor 2 kadang Malaysia atau sebaliknya ya, kadang nomor 1 Malaysia, nomor 2 Indonesia. Tapi kita tuh berebut sama Malaysia sebagai negara paling sulit sebagai pengusaha di dunia. Ya, jadi nggak ada dukungan sama sekali ya dari pemerintah ya. Katanya begitulah dari survei itu. Ya. Tapi ya lagi di lapangan kita lihat ya pemerintah tuh ada effortnya ya untuk mentraining pelaku-pelaku usaha ini ya, walaupun terlepas dari apakah trainingnya tepat guna atau tidak itu mungkin di luar ranah saya untuk membicarakannya gitu ya. Tapi yang pengen saya bicarakan begini, ya saya akan bahas ini dari sisi pasar, ya. Karena kebanyakan yang saya latih atau saya sebagai pembicara, diundang sebagai pembicara di event-event pemerintahan itu sebagai pelaku marketing, ya. Nah karena saya kepikiran untuk ya udah saya bikin aja sebuah episode podcast seperti ini, ya.
untuk bahas tentang marketing. Dan saya akan berusaha membahas marketing sesingkat mungkin. Jadi kita tuh paham di halaman yang sama, apa sih marketing. Karena di lapangan pemahaman marketingnya juga ternyata banyak yang kurang tepat. Jadi saat pemahamannya kurang tepat, mau ngapain itu juga nggak ada clarity, nggak ada kejernihan ya. Ini kita mau ngapain sih marketing ini sebenarnya akses ke pasar itu persisnya apa gitu ya. Itu banyak yang nggak bisa jawab gitu loh saat saya tanya gitu ya. Akses ke pasar masih ya persisnya bagaimana akses ke pasar ya. Apakah ekspor ya mungkin siap nggak untuk ekspor karena ya ekspor punya standarisasi sendiri kan di negara sana gitu loh. Negara tujuan lah ya gitu ya. Lokal ya, siap nggak untuk lokal dengan persaingan lokal dan perang dengan barang impor. Ya lagi, seperti apa akses pasar yang dimaksud. Nah, jadi saya akan coba memadatkan marketing dalam satu episode yang saya akan berusaha tekan sesingkat mungkin. Sesuai nanti dengan judulnya gitu ya. Nah, jadi gini, marketing itu sebenarnya hanya 3 aktivitas. Hanya 3, that's it, titik. Tidak kurang, tidak lebih. Ya, cuma 3. Yang pertama adalah menarik perhatian. Perhatian siapa? Ya target pasar. Ya. Dan saat saya tanya target pasar, ini ya diskusi target pasar ada di yang pertama ini ya. Bab pertama yaitu mendapatkan perhatian, mencari perhatian gitu loh. Mendapatkan perhatian. Jadi semua aktivitas mendapatkan perhatian itu adalah termasuk tahap pertama marketing. Ya. Banyak cara orang mendapatkan perhatian ya dengan namanya publicity stunt, public relation atau PR, product launching, apalagi advertising, ya banyak sekali cara mendapat perhatian ya. Tapi intinya itu semua bagian dari marketing yang tadi saya sebut ya. Jadi ya contoh apa? Publicity stunt itu ya kayak yang dilakukan sama Red Bull misalnya. Ya lompat dari ketinggian stratosfer ke bumi gitu kan ya. Terus aksi edan-edanan lain seperti atraksi akrobat pesawat masuk ke terowongan dan lain-lain. Itu namanya publicity stunt lah gitu ya. Itu kayak membuat sesuatu yang heboh supaya orang, wah ini keren banget ya. Termasuk di dalamnya masuk Guinness World of Record. Biasanya digunakan bisnis untuk itu yang mendapat perhatian. Termasuk kalau di Indonesia masuk MURI. Ya kita bikin MURI, penyerahan MURI, semua MURI sebagai usaha yang paling dan gitu ya, dan paling di Indonesia itu termasuk di dalamnya untuk mendapat perhatian ya. PR, public relation ya, posting berita di media-media besar itu termasuk mendapat perhatian ya. Iklan tergantung objektifnya atau tujuannya ya, tapi ya tentu saja iklan untuk mendapat perhatian ya. Bikin konten marketing ngapain? Dapat perhatian, bikin kepo podcast seperti saya, kirim email podcast mau ngapain? Dapat perhatian Anda sebagai pendengar, ya. Udah, itu langkah pertama marketing adalah mendapat perhatian. Pertanyaan saya tinggal ke Anda itu adalah apa yang akan Anda lakukan untuk mendapatkan perhatian? Karena caranya banyak sekali. Dalam teknik marketing caranya banyak sekali, ya. Nah, tinggal masuk ke value-nya Anda. Ya. Apa yang Anda anggap boleh dilakukan, apa yang enggak. Karena ya lagi, banyak yang viral atau dapat perhatian sama orang karena hal-hal yang tidak baik. Ya, misalnya ngeprank orang berlebihan atau apalah gitu ya. Untuk ya dibicarakan nggak dibicarakan sama orang, dapat perhatian. Tapi apakah baik? Wallahu alam belum tentu kan gitu. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Balik lagi ke value kita masing-masing sebenarnya itu, ya. Jadi saran saya melalui episode ini adalah lakukanlah yang baik, sebaik mungkin. Ya. Nah itu yang pertama dari marketing cuma itu, mendapatkan perhatian, titik, hanya itu. Semakin Anda lihai mendapat perhatian, ya udah itu Anda sudah sepertiganya marketing lah. Ya. Oke, jadi Facebook Ads masuk sini, SEO masuk sini, ya. Konten marketing, iklan di YouTube masuk sini, ya. Apalagi bikin vlogging masuk sini, ya. Itu tahap pertama, mendapat perhatian. Ya. Bab 2 atau tahap 2 dari marketing adalah mempertahankan perhatian. Nah, jadi setelah didapat, dipertahankan. Ya, ini sekaligus menjawab, kenapa Coca-Cola sampai sekarang masih ngiklan? Sebagian besar tujuannya untuk mempertahankan perhatian. Ya, Profesor Byron Sharp mengatakan menyusun memory structure, menyusun struktur ingatan seseorang. Terus-terusan diingatkan. Ini loh, itu loh gitu ya. Nah, kita sering banget ngingat iklan dari slogan-slogannya atau dari jingle-jinglenya kan gitu ya. Yaitu
Orang bisa ingat sebuah jingle atau sebuah slogan itu tidak diekspos sekali, itu diekspos berkali-kali. Ya, ya contoh dari Pak Subiakto yang sangat luar biasa, gantinya ngopi, gantinya ngopi, gantinya ngopi, masuk kan, gantinya ngopi gitu loh, ya, masuk. Jadi dia ingat. Nah itu apakah satu kali? Enggak, itu berkali-kali. Jadi biasanya sebuah brand itu akan membooking ya slot-slot iklan itu beberapa kali. Jadi frekuensi di sini termasuk bagian dari marketing ya. Supaya apa ya? Orang mungkin nggak bisa ingat kalau hanya terekspos satu kali. Ya warna merahnya Coca-Cola itu akan sekilas akan sama kayak merahnya lain ya. Merahnya lampu merah juga gitu. Merahnya merek lain juga, merahnya AirAsia mungkin juga gitu. Tapi apakah iya? Enggak. Tentu saya tidak. Tapi kita baru sadar merahnya berbeda. Itu setelah beberapa kali ngelihat, iya Coca-Cola lebih deep merahnya gitu loh ya. Masuk bawah sadar tanpa kita sadari gitu loh. Nah itu seni mempertahankan perhatian. Kalau di konteks online marketing, disinilah masuk funneling biasanya. Ya kenapa ada iklan, itu masukin kita ke grup Telegram. Jika ada produk launching, masukin kita ke email waiting list. Ya termasuk dalamnya adalah ya email automation, ya dikirim.email misalnya. Itu banyak orang gunakan untuk mempertahankan perhatian. Jadi setelah dia dapat perhatian dari iklan Facebook misalnya, atau dari YouTube, dia ambil alamat email atau nomor WhatsApp atau yang lain untuk kemudian dia blast email atau kirim pesan ke WhatsApp. Supaya apa? Supaya terus ingat, oh iya, oh iya, oh iya. Atau frekuensi iklannya ditambah misalnya di Facebook atau di YouTube atau di Google Display Network ya. Ditambah frekuensinya. Jadi yang udah pernah iklan, lihat lagi, lihat lagi, lihat lagi, lihat lagi. Nah, disinilah konsistensi ya dari brand communication ya harus terus ada dimanapun istilahnya touch point atau titik temu dari calon pelanggan ke brand kita itu harus konsisten warnanya, suaranya, intonasinya. Kalau perlu di beberapa F&B itu kan baunya pun dibahas ya, baunya kalau kita lewat sebuah gerai makanannya itu harus terus sama konsisten. Ya sampai ada yang bikin parfum. Dulu saya ingat banget Mas Rangga Umara itu bilang ke saya, itu ada parfumnya Mas, dia bilang. Jadi yang Anda cium itu bukan melulu dari pembakaran dapurnya, tapi emang ada parfumnya. Jadi disemprot semacam pewangi ruangan atau parfum gitu, yang kalau kita lewat itu kecium gitu loh. Oh iya ya ini baunya roti A misalnya gitu ya. Nah jadi konsistensi dan frekuensi itu adalah bagian dari marketing. Jadi setelah kita dapat perhatian, kita pertahankan. Karena hanya mendapatkan perhatian aja, itu nggak cukup. Terlihat ya beberapa usaha yang viral ya, misalnya Odading kemarin atau banyaklah yang viral, tiba-tiba ya 3-4 hari, seminggu, sebulan hilang. Kenapa? Tidak berhasil mempertahankan momentum itu. Karena tidak mudah dan butuh ilmu yang berbeda ya. Mendapat perhatian dengan mempertahankan perhatian, itu butuh dua hal berbeda. Itu butuh menguasai beberapa skill berbeda ya. Channel marketingnya pun kadang beda. Objektif iklannya di Facebook kadang berbeda. Strategi email campaign-nya kadang berbeda ya. Jadi langkah pertama mendapat perhatian nggak cukup. Langkah kedua adalah mempertahankan perhatian. Sebenarnya di dua ini saja itu kita sudah menang di benak masyarakat sebenarnya. Kemungkinan menangnya sudah besar di benak target pasar. Nah tapi lagi banyak iklan yang bagus atau campaign marketing yang keren tidak serta-merta menyelamatkan perusahaan ya. Yang membawa kita ke poin ketiga, tahap ketiga dari marketing itu adalah mengubah perhatian menjadi tindakan. Ini masuk ranahnya sales ya. Jadi sales itu ada di dalam marketing, dia bagian dari proses marketing, tidak terpisah ya. Jadi tapi fungsinya sales itu cuman satu, tindakan, action. Semua teknik sales, semua aktivitas orang sales itu hanya mengubah perhatian jadi tindakan ini. Makanya sales itu proses yang sebenarnya prosedural, itu saja. Masuknya leads, keluarnya revenue, duit. Nggak ada yang lain. Masuknya leads kan, prospek. Keluarnya apa? Revenue. Inputnya prospek, outputnya duit. Udah. Ya, marketing bisa banyak, masuknya bisa banyak. Tadi ya cara dapetin perhatian ada banyak sekali cara. Ya, ada namanya produk marketing, tadi publicity stunt, iklan media cetak, iklan digital, konten marketing, public relation, ya endorsement influencer banyak sekali.
outcome-nya atau hasilnya bisa juga lebih dari satu. Ya, perusahaan yang besar seperti Coca-Cola, outcome-nya bisa jadi market share. Ya, ceruk pasar, apa sih dapat porsi pasar gitu, porsi kuenya. Ya, dia dihitung apakah market share ini makin besar atau tidak. Itu dia dihitung sama mereka. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang lebih kecil biasanya tidak selalu, ujungnya adalah leads, prospek. Jadi semua tadi aktivitas mendapatkan perhatian, mempertahankan perhatian untuk mendapatkan prospek yang akan diproses sama tahap ketiga ini yaitu sales. Ya. Jadi yang pertama datengin traffic, ya. Terus langkah kedua tadi dapetin prospek. Prospeknya diubah jadi duit dengan proses ketiga. Inilah proses sales di sini. Follow up ada di sini. Udah jadi duit. Ekspektasinya harapannya jadi duit. Setelah jadi duit ngapain? Ya lagi tugas pembeli cuma satu, yaitu beli lagi. Prosesnya berulang. Dapetin perhatian dia lagi. Cuman setelah dia beli, setelah seseorang membeli dari kita, itu tekniknya sebenarnya tidak banyak. Kenapa? Ada namanya segmentasi. Ya, dan segmentasi ini tidak bisa dilakukan oleh kanal atau channel yang bisa kita gunakan untuk dapat perhatian. Biasanya untuk dapat perhatian kita kan menggunakan banyak channel sekaligus ya. Tapi begitu sudah dia transaksi, kebanyakan channel yang untuk mendapat perhatian itu tidak bisa mensegmentasi mana yang sudah beli, mana yang belum. Ya makanya begitu dia sudah beli, pasca dia membeli, sering saya katakan, itu channel marketing sebenarnya nggak banyak pasca dia beli ya, email, WhatsApp, Pixel gitu ya, nggak banyak, nggak seperti sebelum dia beli itu banyak sekali ya. Ada tadi publicity stand dan lain-lain. Ini sebenarnya sudah pernah saya bahas waktu saya jadi pembicara di Smesco, acaranya Smesco, Indonesia Digital Meetup. Tahun lalu, kalau nggak salah tahun lalu, dari saya rekam ini udah setahun kalau nggak salah. Ya, jika Anda mau nonton video saya untuk Indonesia Digital Meetup, Anda bisa langsung ke notes-nya episode ini ya. Anda langsung ke kepo.blog/112 ya, 112. Jadi Anda bisa klik nanti ada link menuju postingan kami di UTAS, ada formulirnya, Anda bisa nonton rekaman saya waktu materi saya di Indonesia Digital Meetup, ya namanya judulnya email marketing tertua dan terampuh dalam digital marketing. Jadi di situ saya bahas banyak sekali channel untuk masuk, dapat perhatian, memperoleh perhatian, ya masuk dari awal tadi ya, dapat perhatian terus mempertahankan gitu kan ya, itu channelnya banyak. Tapi setelah dia beli, setelah lewat tahap ketiga, terus harus proses yang ngulang lagi, dapat perhatian lagi, itu channelnya tiba-tiba nggak banyak. Ya kenapa? Tadi channel-channel di awal seperti PR itu tidak bisa mensegmentasi mana yang sudah beli, mana yang belum. Sedangkan orang sudah beli biasanya tidak mau menerima campaign-campaign yang dibuat untuk orang yang belum beli, biasa seperti itu. Ya. Jadi silakan ke kepo.blog/112 untuk dapat link menuju rekaman presentasi saya di Indonesia Digital Meetup untuk pembahasan lebih mendalam. Ya itu dia. Ya sekitar berapa nih? 17 menit ya. Jadi mungkin judul episode kali ini adalah marketing dalam 17 menit. Ya. Itu mungkin dari saya ya. Terima kasih. Seluruh episode Kirim.email podcast ada di kepo.blog. Silakan gunakan kode kupon kepo untuk berlangganan Kirim.email atau produk email Kirim.email lain seperti email kerja. Silakan gunakan kode kupon kepo. Sampai ketemu di episode selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Anda bisa mendengarkan episode lainnya di kepo.blog dan YouTube kami di kirim.email/YouTube. Ikuti juga e-course landing page mastery gratis dari kirim.email di kirim.email/LPM. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Insya Allah.